Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, Bapak sekalian, kita lanjut ya tentang syafaat. Kalau sebelumnya kita bahas tidak boleh orang soleh disembah, sampai para nabi tidak boleh disembah. Yang terakhir tadi malaikat tidak boleh disembah karena malaikat itu takut dan mengagungkan Allah. Sekarang tentang masalah syafaat. Syafaat ini nantinya kita itu hanya minta pada Allah, bukan minta pada orang soleh. Ingat ya catatannya nggih, syafaat itu bukan diminta pada orang soleh, mintanya itu pada Allah. Dan Allah memberikan syafaat itu setelah Allah berikan izin, dan yang telah Allah ridhoi itu yang Allah berikan syafaat. Kanjeng Nabi itu Allah berikan izin dulu supaya berikan syafaat kepada makhluk. Namun Allah izinkan dulu. Belum ada izin Nabi belum beri syafaat. Terus yang diberi ini manusia yang diberi, Allah ridhoi dulu. Tidak mungkin Allah ridhoi pelaku syirik, sehingga pelaku syirik tidak mungkin dapat syafaat. Pelaku syirik itu tidak mungkin dapat syafaat. Ingat ini baik-baik, pelaku syirik tidak mungkin dapat syafaat. Ya, nggak mungkin dapat syafaat karena Allah tidak ridho. Nah, syafaat itu gimana Bapak sekalian? Syafaat itu artinya kita jadikan orang lain sebagai perantara kebaikan. Jadikan orang lain sebagai perantara kebaikan. Atau para ulama katakan su'alul khair lil ghair, minta kebaikan untuk orang lain. Minta kebaikan untuk orang lain. Jadi aslinya kita itu minta syafaat pada Allah. Kalau kita bicara syafaat pada hari kiamat nih, bukan pada Nabi kita Muhammad SAW, walaupun nanti Nabi yang berikan syafaat. Namun tetap mintanya pada Allah. Bukan minta pada Nabi Muhammad. Maka syarat syafaat diberi ada dua. Syarat syafaat diberi ada dua. Pertama, yang memberi telah dapat izin. Berarti Kanjeng Nabi itu dapat izin dulu walaupun beliau Nabi. Saya ulang, yang pertama, yang diberi telah mendapatkan izin, ada SK dulu baru bisa jalan. Maaf, yang memberi telah dapat izin, yaitu izin dari Allah. Walaupun itu orang soleh nanti yang diberi syafaat, yang dapat syafaat memberi pada orang lain, ya. Yang beri syafaat pada orang lain, orang soleh pun, orang soleh ini dapat izin dulu, belum ada SK, nggak bisa berikan syafaat pada orang lain. Maka dulu Kanjeng Nabi dapat syafaatul uzma, itu Allah berikan izin dulu. Seluruh nabi itu didatangi, yaitu nabi-nabi ulul azmi, mulai sampai Nabi Adam dulu, terus nabi-nabi ulul azmi, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, terakhir Nabi Muhammad. Yang lainnya nggak mau beri syafaat. Semuanya menyuruh hadap Kanjeng Nabi Muhammad. Nanti Nabi Muhammad yang beri syafaat.
Datanglah pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum memberikan syafaat, Nabi hadap Allah dulu, sujud di hadapan Allah. Lalu Allah katakan, sekarang kamu boleh beri syafaat. Baru Nabi beri syafaat. Belum dapat izin, istilah kita tadi apa? SK. Ya, kalau bawa motor berarti SIM. Ya, belum dapat izin nggak boleh. Walaupun pantas dia dapat. Tunggu dulu surat turun, yaitu tunggu dulu izin Allah itu turun. Baru nanti Kanjeng Nabi beri syafaat. Nih dulu. Syarat yang kedua, yang diberi syafaat adalah orang yang diridhoi. Yang diberi syafaat adalah orang yang diridhoi, yaitu bertauhid dan bukan pelaku syirik. Yaitu bertauhid dan bukan pelaku syirik. Jadi orang yang berbuat syirik, Bapak sekalian, tidak dapat syafaat. Kecuali satu syafaat saja, syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu untuk di sidang pertama kali. Semua makhluk dapat. Namun kalau untuk syafaat-syafaat yang khusus tidak dapat. Ini syarat penting. Sehingga berarti kalau itu izin dari Allah dan Allah ridhoi dulu, berarti kita minta syafaat pada siapa? Kalau Nabi yang nanti beri syafaat, kita minta pada kubur Nabi, minta syafaat tadi? Tidak. Allah izinkan dulu loh. Allah izinkan dulu nggih? Baru Nabi bisa berikan. Berarti minta pada Allah. Terus orang soleh juga sama. Kalau orang soleh nanti bisa beri syafaat, berarti harus minta pada siapa? Allah. Karena orang soleh mau beri syafaat, izin dulu dari Allah. Izin Allah turun, baru dia bisa beri syafaat. Itulah bedanya tiang muslim dan tiang musyrik. Muslim itu minta pada Allah, termasuk syafaat juga. Orang musyrik minta syafaatnya kepada makhluk, kepada penghuni kubur, kepada wali yang sudah mati. Itulah bedanya. Untung jenengan ngaji loh, jadi paham kayak gini. Kalau orang-orang ngaji, ya sudah, yang ada kunjungi kubur para wali, datang ke sana merasa punya dosa banyak. Ya memang dosanya banyak. Namun bukan berarti jadikan wali tadi untuk perantara kita dapat syafaat atau minta syafaat dari para wali, bukan. Dan saya selalu katakan sekali lagi, Bapak sekalian, tolong pahami masalah doa. Kita diperintah doa langsung. Ud'uni astajib lakum. Allah katakan, berdoalah padaku, aku akan perkenankan doa kalian. Allah di sini tidak perintahkan pakailah perantara-perantara, kecuali untuk tawasul yang dibolehkan lewat Asmaul Husna, lewat orang soleh yang masih hidup, lewat amal-amal soleh yang dulu pernah dilakukan. Namun catatan, Asmaul Husna bukan berarti nyebut Asmaul Husna banyak sekali, bukan. Nanti malam ini ustadznya jelaskan juga, gara-gara zikir Asmaul Husna yang berlebihan itu peluang jin juga masuk. Ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar, ping sewu, masuklah jin yang namanya Jabar. Gak percaya nanti malam tuh, karena dia punya pengalaman itu, dia temukan jin-jin kayak gitu. Ya Khalik, ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus. Itu kan ada bilangannya sendiri nggih. Kalau nggak percaya jenengan baca buku Asmaul Husna. Yang situ ada wirid-wirid, ini baca berapa kali, ini untuk tujuannya ini tujuannya ini, tujuannya ini. Saya pernah baca ketika kecil itu, namun nggak mau ngamalkan. Ini kok berat banget ya? Nggak perlu amalkan. Semakin amalan jenengan itu jauh saking tuntunan, semakin dikejar-kejar setan.
Ingat ya, kaidahnya. Semakin jenengan tuh amalan jauh saking tuntunan, peluang setan masuk itu makin besar. Maka tadi yang saya sebutkan tasawuf itu tadi yang zikirnya. Tadi gimana Mbak Soya? Zikirnya piye? Ah, itu. Ini kepalanya kayak gini itu. Ya. Semakin jauh saking tuntunan seperti tasawuf tadi, semakin banyak itu yang terkena kerasukan jin itu banyak. Di samping sebab-sebab yang lain loh ini. Hati-hati makanya. Maka pelajari tauhid itu penting. Ngikuti tuntunan juga penting. Dikira main-main ngikuti tuntunan itu. Orang keliru dari tuntunan itu bisa sesat. Kemarin kita sebutkan saya satu amalan ketika malam Kamis kemarin, amalan apa yang saya sebutkan? Yang bisa sesat meninggalkan apa? Meninggalkan sholat jamaah. Bisa membuat orang sesat. Satu amalan saya sudah disebut sesat coba. Gur sholat jamaah tok iki. Nah sekarang kita lihat halaman 77 dari dalil-dalil yang ada. Ingat ya. Tadi kita bahas masalah syafaat, dua syarat tadi diperhatikan baik-baik. Yang pertama tadi apa? Izin dari Allah. Yang kedua dapat ridhonya Allah. Tanpa izin tidak Allah ridhoi. Allah tidak ridho pada pelaku syirik. Yang tidak bertauhid Allah tidak ridho. Allah cuma ridho pada orang yang bertauhid. Nah makanya ini penting kita pelajari mana syafaat yang benar, mana syafaat yang tidak benar. Baca Al-An'am ayat 51. Allah Ta'ala berfirman, berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat. Sedangkan mereka tidak memiliki seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain Allah, agar mereka bertakwa. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'un la'allahum yattaqun. Lihat pada bagian terakhir. Laisa lahum, sedangkan mereka tidak memiliki seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain Allah, agar mereka bertakwa. Garis bawahi, tidak memiliki seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain Allah. Tidak memiliki seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain Allah. Artinya apa? Yang memberi syafaat hanyalah Allah. Izin Allah dulu. Tanpa izin Allah nggak bisa. Sehingga kalau ini harus dengan izin Allah, berarti mintanya hanya kepada Allah. Berarti mintanya kepada Allah, tidak boleh pada makhluk. Terus ayat yang berikutnya, Az-Zumar ayat 44. Katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Di garis bawahi, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Berarti apa? Kalau syafaat milik Allah dengan izin Allah semuanya, berarti mintanya pada Allah, bukan minta pada tiang soleh, bukan minta pada wali Allah yang sudah mati. Bukan datang-datang ke kubur terus minta ke situ, bukan. Allah yang memiliki syafaat semuanya. Qulillahi syafa'atu jami'a. Terus Al-Baqarah 255. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Ayat kursi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Di garis bawahi, syafaat di sisi tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Semuanya di garis bawahi. Jadi dapat syafaat harus dengan izin Allah. Bukan minta kepada malaikat, bukan minta pada nabi, namun minta pada Allah langsung. Izin Allah yang kita tunggu. Terus ayat 26 dari An-Najm. Betapa banyak malaikat di langit, tetapi syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan kepada orang yang dikehendaki dan diridhoinya.
Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'zanallahu liman yasha' wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit, tetapi syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sudah Allah mengizinkan kepada orang yang dikehendaki dan Allah ridhoi. Maka digarisbawahi, sesudah Allah mengizinkan dan diridhoi. Berarti dua syarat tadi disebutkan langsung di surat An-Najm ini ya. Tunggu izin dan ridha Allah. Tanpa izin dan ridha Allah nggak bisa. Walaupun jenengan orang yang rajin sholawatan. Ingat, untuk sholawat, puji-pujian pada Nabi itu baiknya sesuai dengan tuntunan Nabi saja. Nggak usah buat-buat sholawat-sholawat baru. Ya, nggak usah buat pujian-pujian baru. Cukup seperti yang Nabi ajarkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Coba lihat selawat itu macam-macam sekali. Ada selawat terlalu berlebihan. Jenengan sudah ngagungkan Nabi secara berlebihan. Lalu pada tuntunan saya selesai. Lihat, syafaat tadi diberikan pada orang yang rajin selawat juga. Namun selawatnya tetap dilihat orang ini gimana. Dapat izin Allah enggak? Dapat ridha Allah enggak? Kalau amalannya tidak ada tuntunan, tidak diridhoi oleh Allah. Sama seperti orang yang berbuat syirik. Terus ayat 22-23 dari surat Saba. Katakanlah, serulah mereka yang kalian anggap sebagai Rabb selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Mereka tidak mempunyai suatu usaha pun dalam penciptaan langit dan bumi. Sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantunya. Tidaklah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Lihat, mereka tidak memiliki kekuasaan sebesar zarah pun, kecil saja. Yang berkuasa di langit dan bumi itu enggak ada. Yang berkuasa itu hanyalah Allah. Tidak ada makhluk lain yang menguasai langit, Allah yang menguasainya. Tidak ada di muka bumi ini yang menguasai belahan bumi manapun, Allah yang menguasainya. Walaupun itu jenengan sebut laut selatan. Gak ada penguasa laut khusus, yang menguasainya siapa? Allah. Yang keluarkan rizki dari dalam lautnya Allah yang keluarkan. Sehingga gak boleh ada sajen, ada sedekahan yang diberikan kepada penguasa laut selatan. Gak bisa berbuat apa-apa. Makhluk punya keterbatasan hidup, makhluk punya kelemahan. Kok kita malah serahkan tadi sesajen tadi kepada makhluk yang tadi katanya menguasai laut. Bagian bumi manapun tetap Allah yang kuasai. Makhluk tidak ada satu bagian pun, walaupun sebesar zarah. Zarah ukuran paling kecil. Sama yang kuasai gunung, yang kuasai pepohonan, Allah yang kuasai semuanya. Begitu juga di sini dikatakan, di garis bawahi, tidaklah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat. Illa liman udzinalah. Dari kalimat tidaklah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat. Saba ayat 22 sampai 23. Terus Abul Abbas mengatakan, Allah telah menyangkal segala sesembahan selain Allah yang dijadikan tumpuan atau tempat bergantung oleh orang-orang musyrik. Allah juga menyangkal bahwa ada selain dirinya yang memiliki kekuasaan atau memiliki bagian dalam kekuasaan atau menjadi penolongnya. Namun Allah tidak menyangkal bahwa seorang hamba bisa memberikan syafaat. Makhluk bisa memberikan syafaat namun atas izin Allah. Akan tetapi Allah menjelaskan bahwa syafaat tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang telah diizinkan Allah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah,
Mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Kalau Allah tidak ridhoi berarti tidak akan dapat syafaat. Mau syafaat keluar dari neraka, mau syafaat ditinggikan derajatnya di surga, tidak dapat syafaat. Karena untuk dapat syafaat ada syarat tadi yang sudah disebut. Terus syafaat yang disangka oleh orang-orang musyrik ini tidaklah ada pada hari kiamat, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Quran. Nabi SAW mengabarkan bahwa beliau akan datang dan bersujud kepada Rabb-Nya serta memujinya. Beliau tidak langsung memberi syafaat terlebih dahulu. Allah lantas berfirman kepadanya, angkatlah kepalamu, berkatalah niscaya perkataanmu akan didengarkan. Ajukanlah permintaan, niscaya akan diberi. Berilah syafaat, niscaya syafaat yang engkau berikan diterima. Hadis Bukhari. Ini ketika syafaatul uzma. Di sini ada izin Allah dulu, baru nanti Nabi bisa memberikan syafaat. Tidak Nabi SAW beri syafaat secara langsung. Tunggu izin dari Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu? Nabi SAW menjawab, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas di dalam hatinya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dalam hatinya mudah dapat syafaat. Coba lihat kalimatnya. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa yang mengucapkan la ilallah dengan ikhlas dalam hatinya. Berarti bukan saja diucapkan, bukan saja dibaca la ilallah sampai 1000 kali. Namun apa? Lihat kalimat selanjutnya. Khalisan min qalbihi, ikhlas dalam hati. Ikhlas sesuai dengan tuntunan tadi. Tuntunannya ada. Gak bebas kita baca. Baiknya kita gak pakai bilangan kalau mau lebih daripada 100. Gak usah pakai bilangan, sudah baca la ilallah saja. Saya mau masuk kendaraan, zikir, duduk di motor, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah terus. Nggak usah pakai target. Masalahnya kalau jenengan pakai target, bapak nggih, pakai target nggak tercapai, mikir terus, wah, iki urung tekan 1000. Mikir pengin nambah lagi. Ingat, khalisan min qalbihi. Jadi bukan sekedar diucap, paling penting itu bukan banyaknya, diyakini wes ikhlas apa urung. Karena ada yang mengucapkan la ilallah pun wah jadi pelaku syirik nomor wahid. Ya, hobinya ya maca la ilaha illallah namun jadi pelaku syirik nomor wahid. Wonten apa mboten? Oh, kuatah malahan. La ilallah ahli la ilaha illallah namun syiriknya nomor wahid. Apa manfaatnya coba? Padahal la ilallah itu kan kalimat tauhid. Kalau diyakini benar berarti kita tidak berbuat syirik. Niki loh Bapak. Jangan malah sebaliknya. Sudah sering baca la ilallah malah terdepan dalam masalah syirik. Wah, pokoknya syirik ini yang dihidupkan terus. Ya, diperjuangkan terus sampai mati. Diuri-uri terus tadi. Ya tugas jenengan nanti pulang itu dakwai pelan-pelan di keluarga nih. Men sadar kabeh. Daripada mati nanti mati syirik. Mati syirik apa akibatnya kemarin? Ya wis habis di neraka. Ora metu-metu lho. Masih mending perampok namun bertauhid. Ya mungkin ada kan perampok namun bertauhid. Bisa, wong dia nggak pakai apa-apa, dia cuma rampok aja. Nggak pakai jimat, nggak pakai pelaris, nggak pakai ya amalan-amalan yang syirik-syirik, enggak. Dia cuma nyolong aja coba, perampok kelas kakap. Ya. Masih mending itu dibandingkan dengan orang yang berbuat syirik. Perampok nggak kita katakan kekal dalam neraka, namun pelaku syirik kekal dalam neraka. Terus syafaat ini menjadi hak orang yang bertauhid dengan izin Allah. Syafaat ini tidak dimiliki oleh orang yang menyekutukan Allah.
Pada hakikatnya, sesungguhnya Allah lah yang memberikan karunia-Nya kepada orang yang ikhlas dalam beribadah. Allah mengampuni mereka dengan perantara orang yang telah Dia beri izin untuk memberikan syafaat. Hal ini dilakukan untuk memuliakan orang tersebut dan agar dia memperoleh kedudukan yang mulia. Nah lihat, ini kan ada orang yang beri syafaat, memberi. Ini ada orang yang diberi. Yang memberi tadi Allah berikan syafaat lewat dia untuk memuliakan dirinya. Niki wonten Nabi Muhammad yang soleh, nggih. Ini untuk memuliakan diri mereka mulia. Namun bukan berarti kita minta syafaat di sini. Minta pada yang pertama berikan syafaat Allah. Bukan minta pada yang memberi syafaat. Walillahi syafa'at qulillahu syafa'atu jami'a. Allah yang memiliki syafaat semuanya. Minta pada Allah. Ini cuma memuliakan dia saja, dia jadikan perantara. Sama seperti kita punya seorang kepercayaan, ada orang yang mau hubungi kita, kita kasih lewat orang kepercayaan ini saja. Kita muliakan dirinya, sudah kamu yang ngelayani saya nggak mau layani langsung. Kita sudah muliakan dirinya ini. Itu loh permisalannya. Namun bukan berarti mintanya ke sini. Tetap yang nomor satu dia ingin minta. Namun cuma dijadikan perantara saja. Namun ingat, perantaraan orang-orang di dunia itu beda dengan urusan akhirat. Kalau dunia kita bisa datang, kalau ke presiden lewat wakilnya dulu, ada yang jadi bawahannya dulu. Namun bagi Allah tidak, minta syafaat langsung pada Allah. Terus bentuk syafaat yang ditentang Al-Quran adalah syafaat yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Oleh karena itu, dalam beberapa ayat Al-Quran menyebutkan syafaat yang mendapatkan izin dari Allah. Nabi SAW telah menjelaskan bahwa syafaat itu hanya menjadi hak orang yang bertauhid, yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Sekian penukilan dari Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Ini itu dari Ibnu Taimiyah. Terus kita baca yang terakhir kandungan bab. Kandungan bab yang pertama, tafsir ayat-ayat yang disebutkan di atas. Nah tadi ada Al-An'am 51, Az-Zumar 44, Al-Baqarah 255, An-Najm 26. Terus yang kedua, bentuk syafaat yang dinyatakan tidak ada. kalau syafaat tidak ada, itu bagi pelaku syirik, bagi yang tidak bertauhid. Terus bentuk syafaat yang dinyatakan benar-benar ada. kalau benar-benar ada, syafaat itu diberikan kepada orang yang sudah dapat izin dengan ridho dari Allah. Terus dalam hadis di atas disebutkan adanya syafaat kubro, yaitu kedudukan yang mulia. ada syafaat kubro atau syafaatul uzma yang khusus bagi Nabi SAW, tidak diberikan kepada Nabi lain, yaitu untuk dimulainya sidang pada hari kiamat. Nabi dapat syafaat setelah sujud dulu pada Allah, lalu Allah beri izin. Setelah dapat izin, baru syafaat itu diberi. Terus penjelasan tentang hal-hal yang dilakukan Rasulullah SAW sebelum memberi syafaat. Beliau tidak langsung memberikan syafaat, tetapi bersujud terlebih dahulu kepada Allah. Ketika beliau telah mendapatkan izin dari Allah, maka beliau pun memberikan syafaatnya. Nabi sujud dulu, terus dapat izin, berizin, langsung beri syafaat pada yang lain. Bukan langsung Nabi beri, Allah tanpa ada izin dari Allah, bukan langsung beri, nunggu izin dulu. Terus orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi tadi siapa? Ya, mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dalam batinnya. Jadi bukan hanya mengucapkan. Jangan ucapkan 1000 kali, kalau enggak ikhlas masih berbuat syirik, tidak manfaat. Tidak manfaat la ilaha illallahnya. Terus syafaat ini tidak diberikan kepada orang yang menyekutukan Allah. Syafaat ini tidak diberikan kepada orang yang menyekutukan Allah. Orang berbuat syirik nggak dapat syafaat. Capek-capek datang di kuburan minta syafaat dari penghuni kubur, malah tidak dapat syafaat. Terus penjelasan tentang hakikat syafaat yang sebenarnya. ya, hakikat syafaat yang sebenarnya. Kesimpulannya dari bab ini bisa dicatat, apa maksud dari pembawaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang syafaat? Ya, kesimpulan bab harusnya di awal tadi saya sebut. Ingatlah bahwa makhluk yang mulia
seperti nabi dan malaikat. Bahwa makhluk yang mulia seperti nabi dan malaikat. Mendapatkan syafaat setelah Allah beri izin. Setelah Allah beri izin. Dan yang diberi telah diridhoi Allah. Dan yang diberi telah diridhoi Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh meminta syafaat pada makhluk yang mulia tadi. Oleh karena itu kita tidak boleh meminta syafaat pada makhluk yang mulia tadi. Namun mintalah syafaat pada Allah secara langsung. Namun mintalah syafaat pada Allah secara langsung. Namun nanti ada amalan-amalan yang mudahkan kita dapat syafaat nih. Namun ingat amalan-amalan ini cuma pembantu saja. Namun dua syarat tadi dipenuhi dulu. Intinya jangan sampai berbuat syirik. Ada amalan yang mudah dapat syafaat, bisa dicatat. Amalan yang mudah untuk meraih syafaat. Selain tadi ya, izin dan ridho Allah tadi ya. Rincian pertama 1, bertauhid, tidak berbuat syirik. Bertauhid, tidak berbuat syirik. Dua, mengikuti tuntunan mengikuti tuntunan Nabi. Ini syarat mutlak. Tiga, mengucapkan sholawat dan doa setelah azan. Empat, memperbanyak sholawat pada Nabi. Lima, sudah 5 ya? 5, rajin puasa. Karena nanti ada syafaat dari amalan puasa. Rajin berpuasa. Terus yang keenam, jadi ahli Al-Quran. Tujuh, memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah. Karena Nabi perintahkan perbanyak sujud. Perbanyak sujud cuma didapat dari memperbanyak sholat sunnah. Bukan sujudnya yang diperbanyak. Bolak-balik masuk masjid, wah tak sujud. Wis rampung sholat, sujud meneh. Sampai rumah, sujud lagi. Arak mangkat nang masjid, sujud meneh.
Masuk masjid, sujud meneh. Bukan, yang dimaksud perbanyak sholat sunnah. Maka pernah sahabat itu ingin dapat syafaat Nabi dengan mudah. Nabi katakan, ya, fa inni alaika bikasrati sujud. Tolonglah engkau itu perbanyak sujud. Maksudnya apa perbanyak sujud? Bukan bolak-balik terus sujud terus, bukan. Namun apa? Memperbanyak sholat sunnah. Bukan dituntut jidatnya ireng, bukan. Bukan tuntut itu. Jadi jangan salah paham. Terus satu lagi, yang keberapa? 8? Syafaat untuk orang mati karena menyolatkannya. Syafaat untuk orang mati karena menyolatkannya. Ada keutamaan kalau yang nyolatkan 40, ada keutamaan kalau yang nyolatkan 100. Makin banyak orang makin afdol. Maka menyolatkan orang mati itu bukan urusannya Mbah Rois, Mbah Kaum tok. Masa geruwong 5 sing nyolatke, Cuk? Iya toh? Iya, kadang ini kita sudahlah Mbah Rois, Mbah Kaum saja nyolatkan. Bukan, makin banyak jamaah itu makin afdal. 40 atau cari 100, cari lebih banyak lagi. Tujuannya apa? Orang yang nyolatkan ini beri syafaat pada orang mati. Ada lagi satu lagi apa? Yang berapa? 9. Tinggal dan mati di kota Madinah. Ya kalau sempat, kalau neng warak mati ini ya wes. Tinggal dan mati di kota Madinah. Ya, Madinah sana, Madinah Arab. Ya. Jadi orang yang tinggal sana punya kesusahan, dia ketika meninggal di situ dia dapat syafaat dengan mudah. Adapun berdoa ke kubur Nabi atau amalan-amalan yang lainnya yang tidak disebutkan dengan dalil yang tegas, maka itu bukan dalil untuk mendapatkan syafaat dengan mudah. Namun amalan tadi, poin pentingnya nomor 1 dan 2. 1 apa tadi? Bertauhid. Yang kedua, ikuti tuntunan Nabi. Jenengan sudah punya 2 ini, sudah mudah dapat syafaat. 2 ini nggak ada, malah jadi wong sesat. Ya, 2 ini, yaitu bertauhid dan ikuti tuntunan Kanjeng Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut nanti bar salat zuhur. Masih jam 10.15. Oh, masih satu lagi berarti. Ada pertanyaan dulu. Saya kira tadi jam 11:15. Ya, Mike. Pertama itu sampai dia ibadah biar nyaman tapi malah runyam. Tapi apa sebabnya? Ada yang mengisi pada pengajian, pada santapan rohani itu kultum itu bilang sampai yang beraneka ragam. Kalau masjid tidak boleh untuk yasinan, lalu bagaimana? Kalau tidak didoakan oleh orang banyak, berarti kalau saya mati tidak didoakan oleh orang banyak, berarti bagaimana seperti Tuhan? Bermacam-macam. Akhirnya pada waktu itu diamlah saja, biarlah dia ngoceh. Kalau sudah jelek dia berhenti saja, tapi gitu. Itu Ustaz memang suka duka saya di sana, saya sampaikan memang betul-betul itu justru malah dengan famili saya sendiri. Dia sampai bilang, ya itu tadi di sini tuh ada 2 aliran, nggak mungkin akan rukun itulah. Itu kok watak seorang pemimpin tingkat pedusunan bilang seperti itu. Saya sampai dodo saya sendiri itu. Astagfirullahaladzim. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan panjenengan diberikan kesabaran, walaupun dari saudara sendiri. Wong Kanjeng Nabi dari sedulur-sedulurnya loh yang nentang Kanjeng Nabi. Siapa yang nentang? Oh, Abu Lahab, pamane dhewe loh itu langsung. Yang nentang simbahnya itu alirannya berbeda dengan beliau. Santai aja beliau jalani hidup. Tahu memang banyak tantangan, tahu itu banyak godaan. Ya memang sabar tuh abot banget loh ya. Waduh sabar. Ya memang sabar itu resikonya nahan ini. Ya, nahan terus. Ya itu akibat sabar seperti itu memang. Terus gimana lagi solusinya? Mau ngamuk-ngamuk juga, mau balas kejelekan dengan kejelekan lagi. Dia jelekan kita,
gosipkan kita, tebar isu, terus kita tebar isu lagi, balas jelek dengan jelek, apa selesai? Ora rampung. Jenengan malah banyak ngalah, ya sudah selesai itu. Biar dia fitnah kan dia tanggung dosa sendiri. Banyak ngoceh ya juga nanti dia tanggung dosa sendiri. Kalau itu fitnah ya nanti jenengan dapat kebaikan dia loh itu. Ditransfer ke jenengan gratis. Namun doakan dia biar dapat hidayah. Di samping jenengan didoakan juga supaya bisa terus sabar. Seperti itu, cobaan dimanapun seperti itu. Kalau nggak ada cobaan kayak gitu, anteng-anteng saja, itu malah kurang seru. Coba main bal-balan orang-orang lawane loh. Bal-balan nggih. Jenengan bawa ke depan, nggak ada yang back, nggak ada yang pemain bertahan, nggak ada kiper, langsung ngegolin. Guts. Waduh, kurang seru dah. Oh, namun coba kalau ada backnya itu, backnya tangguh-tangguh lagi. Ya, kipernya itu masya Allah, tahan bolanya tadi mau tendang sini dia lompat sini, tendang sini lompat lagi. Kan enak kita nyusun strategi ya toh. Nyusun baik-baik. Wah, ini gimana saya ngegolinnya ya? Lewat sisi kanan apa lewat sisi kiri? Umpannya itu lambung apa umpannya datar? Enak sekali strateginya loh Pak Kartija. Anggap saja itu hiburan hidup. Iya kan? Iya. Nantinya seperti bal-balan tadi loh. Nggak ada musuh itu nggak gayeng coba. Sepi, waduh masa orang beke-beke kartu merah semuanya lagi. Gimana asiknya? Nggak asik. Saya butuh pemain utuh 11 orang lawan 11 orang. Seru. Ketika sudah ngegolin itu sudah susah payah ngegol. Walhamdulillah ngegol gitu kan. Enak banget loh itu kalau sudah ngegol. Sekarang saja belum waktunya. Karena kita masih susun strategi. Pelan-pelan. Bangun dari pertahanan tadi. Giring bola ke depan. Terus tunggu waktunya. Belum bisa masuk. Cari cara lain lagi. Gitu kan kalau bola. Iya. Anggap saja sebagai hiburan. Nyantai mikirnya. Oh ini ada cobaan ini toh. Ya nanti saya pikirnya gimana solusinya. Mikir lagi butuh ini, jenengan mikir terus sabar, dapat pahala terus itu. Insya Allah, sing sabar pokoknya. Ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, yang depan dulu Pak. Oh iya. Bentar. Ini Pak, kan Pak Ustaz saya tanyakan ini masalah syirik. Faktor kebetulan saya punya orang tua itu bahasa halusnya orang pintar, tapi sering disebut juga dukun. Beliau sudah meninggal. Apalagi saya tahu dari sini nanti ilmu yang saya dapat bahwa orang melakukan syirik itu bahkan mendapat ancaman tidak akan mendapat syafaat dan di dalam api neraka itu yang dalam itu aja. Itu saya sebagai anak itu amalan-amalan apa karena untuk berbakti saya ingin berbakti sepenuhnya pada orang tua itu amalan-amalan apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan orang tua saya? Itu yang pertama. Masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Yang kedua, masalah syafaat. Kalau masalah syafaat itu orang yang akan mendapat syafaat itu saat di akhirat nanti posisinya tuh di mana? Apakah di dalam neraka atau orang yang mendapat syafaat? bisa jadi ada yang di neraka untuk dikeluarkan dari neraka. Bisa jadi ada yang di neraka cuma diperingan saja siksanya. Bisa jadi ada yang sudah masuk surga ditinggikan lagi derajatnya, macam-macam. Atau ada yang mau masuk neraka nggak jadi masuk neraka karena syafaat. Makanya beda dengan pemahaman sebagian orang. Kalau orang muslim sudah masuk neraka tidak keluar-keluar lagi bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum. Ini pemahaman wong sesat. Orang muslim tetap ada kemungkinan dapat syafaat. Nggak boleh yakini seperti orang kafir. Orang kafir untuk dapat syafaat tidak ada. Sehingga untuk masuk neraka memang seperti unta yang untuk masuk surga seperti unta yang masuk dalam lubang jarum alias mustahil. Kalau muslim iya dapat syafaat nantinya. Macam-macam ya. Ada yang sudah masuk neraka diperingan seperti Abu Thalib. Ada yang sudah masuk neraka dikeluarkan dari neraka. Ada yang mau masuk neraka nggak jadi masuk neraka.
Seperti syafaat dari anak-anak soleh pada orang tuanya. Anak-anak soleh ini katakan, wah bapak saya sama ibu saya masuk surga dulu barengan dengan saya nggak masuk surga sampai orang tua saya ikut juga. Dia beri syafaat, narik orang tuanya. Berarti nggak jadi masuk. Ada yang sudah masuk surga, ditinggikan derajatnya. Macam-macam kan? Adapun tadi yang pertama tentang status orang tua, kalau jenengan nilai dulu lahiriannya itu muslim, didoakan saja. Ya, mudah-mudahan manfaat karena kita tidak bisa vonis dia. Ya. Banyak-banyak beri amalan kebaikan juga diniatkan atas dirinya. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya dan mudah-mudahan itu karena uzur, yaitu karena mungkin belum paham. Akhirnya Allah itu maafkan berkat doa dari anaknya. Ya, banyak doakan terus supaya dapat ampunan kalau sudah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang 9 itu tinggal dan mati di kota Madinah. Madinah itu mudah mendapat syafaat. Kalau tinggal dan mati di kota Makkah bagaimana? Yang kedua, minta diterangkan tentang dasar Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safingan li ashabi. Bacalah Al-Quran, sebab bacaan Al-Quran itu besok di hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membaca. Demikian. Kalau yang kedua tadi yang tadi saya sebutkan di nomor berapa tadi, rajin baca Al-Quran? Nomor 647 6. Itu maksudnya. Karena rajin baca Al-Quran. Namun bukan hanya rajin baca, dia baca, terus pahami, diamalkan. Karena orang yang moco Quran cuma moco tok. Moco Yasin cuma moco tok, orang paham. Makanya kita ada kajian tafsir surat Yasin, biar paham. Ustaz, yang saya tanyakan, yang memberi syafaat itu langsung Allah atau amalan itu datang? Allah yang beri syafaat perantara amalan Quran yang dia miliki. Ya, jadi amalan Quran ini jadi sebab dia dapat syafaat. Terus yang pertama tadi itu apa? Saya pertama? Nah, kalau dalam hadis tekstualnya cuma di Madinah saja. Mekah boleh jadi lebih daripada Madinah, namun tekstualnya seperti itu. Jadi saya cuma tulis seperti itu saja. Ada lagi? Pak Yoto. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekarang ini untuk daerah istimewa Yogyakarta masuk menjadi daerah istimewa dan sampai berdampak pada desa-desa akhirnya mendapatkan dana istimewa. Dengan dana itu, sementara menurut pemahaman kami, desa juga petunjuk teknisnya juga belum begitu jelas. Akhirnya yang diajukan dana biasanya satu reokan, jadilan, rasulan, wayangan, terus ketoprak dan sebagainya. Kami pernah berdiskusi dengan salah satunya untuk dana-dana pengajian dan sebagainya itu, saya pernah menyampaikan itu tidak masuk di situ kan. Ya karena pengajian itu bukan budaya. Itu kan pengajian kan tontonan. Kecuali pengajiannya yang ngajak-ngajak budaya. Ya, barangkali kita bisa berikan tip karena insya Allah ini semua takmir barangkali setelah mengkaji dengan tauhid ini bisa sama satu pandangan dan mungkin ke depan atau 5 tahun ke depan itu bisa digunakan dana-dana yang bermanfaat khususnya untuk ya bisa bagaimana siar Islam bisa jalan atau mungkin seperti budaya-budaya, contoh kirab budaya, kirabnya juga yang ya tidak seperti itulah gitu. Jadi yang mungkin kirab-kirab yang Islami atau mungkin yang berbudaya yang benar, karena sekarang ini makin marah dan menurut saya kemudarannya lebih banyak. Dan yang ditonton itu justru yang nggak baik. Misalnya kirab nanti membawa Al-Quran, mari sholat, itu nggak ada yang seperti itu. Nah ini mungkin Pak Ustadz bisa memberikan tips-tipsnya
supaya nanti kami di masyarakat ketika ada yang namanya, karena dana itu bisa muncul ketika ada musrek baldes dan sebagainya, itu bisa kita ke sana. Mungkin kalau semuanya sama, barangkali lama-lama bisa masuk. Terima kasih Pak, ini yang bisa kami sampaikan. Baik. Kalau ingin membangun, mendingan kita tidak ikut budaya-budaya yang ada. Kalau itu ada kirab budaya, maka bukan berarti kirab ini dihidupkan lagi. Namun apa? Jadi dengan perbanyak kajian saja, sibukkan orang dengan kajian, kirab tadi kan jadi kurang orang datang. Sudah berkurang acara-acara semacam itu. Contoh amalan-amalan yang tidak ada tuntunan, jenengan sibukkan orang ngaji terus. Wah, saiki ngaji meneh, sesok ngaji meneh. Enggak ada waktu untuk nambah lagi kan? Sudah tersibukkan. Karena peluang antara kebatilan dengan yang benar, kalau orang sibuk dengan yang benar, maka kebatilan berkurang. Kalau orang sibuk dengan yang batil, yang kebenaran itu akan berkurang. Maka kita perbanyak kebaikan. Sudah perbanyak kajian di mana-mana sudah selesai. Wong kemarin bikin kajian di pelayan aja, mau ada kirab, mau ada apa, tetap ramai kan? Iya, nggak usah khawatir, orang sudah pada paham. Siapa yang datang? Tentu orang-orang yang baik yang datang, nggak ingin jadi baik. Ya, ubah seperti itu. Jangan ikut-ikut. Wah, situ kan nanti ada takbiran keliling. Wah, kita buat lagi takbiran yang lebih islami. Saya balik nanya, buat takbiran yang lebih islami bagaimana coba? Malah kita hidupkan kayak gitu. Musik jadi di mana-mana, takbirnya bukan dengar takbir, malah dengar musik. Karena cuma ikut-ikutan. Wah, saya mau rame-ramekan seperti itu. Akhirnya anak muda tinggalkan sholat. Jadi solusinya bukan itu. Solusinya arahkan pada tuntunan yang benar. Sudah sibuk dengan tuntunan yang benar, yang batil-batil tidak akan diikuti. Terakhir. Ya. Sebentar, ini tadi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya sini dulu. Ya. Yang pertama pertanyaan gini Ustaz. Kembali materi yang depan tadi. Ini kebanyakan orang naik haji itu dari sana membawa air zam-zam, sehingga tiba di rumah itu banyak orang untuk meminta, sehingga penganggapan bahwa air itu akan menyembuhkan mungkin penyakit dan penyakit segala macam begitu setelah minum. Apakah itu tidak termasuk syirik? Itu yang pertama. Dan yang kedua kalinya, di tempat kami ini masih ada tradisi yang sangat kental yang namanya Rasulan. Saya pribadi ini masih mengikuti dalam artinya untuk pemungutan biaya Ustaz. Ada sebuah ayat mengatakan jangan tolong menolonglah kamu di dalam kebatilan. Nah, seperti itu kami sangat prihatin sekali pada diri saya sendiri karena ada pemungutan biaya, saya masih mengikuti seperti itu, hanya biaya itu sendiri. Tapi lainnya alhamdulillah tidak mengikuti Ustaz. Bagaimana ancaman orang-orang yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama apa? Kalau keyakinannya dirinci, yang beri kesembuhan Allah, zam-zam cuma perantara, benar. Namun kalau air zam-zamnya ini yang menyembuhkan, keliru. Beda ya? Maka berlaku hadis ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam tergantung orang yang minum, niatannya bagaimana. Maka harus yakini yang beri kesembuhan Allah. Walaupun zam-zam bisa digunakan untuk berbagai macam penyakit, cuma perantara. Kalau mau ngaji biasanya sudah paham seperti ini ya. Biasanya kalau muncul seperti itu yang tadi keyakinannya keliru, itu karena punya keyakinan, wah aku wis entuk zam-zam sudah saya minum berkali-kali kok ora sembuh. Wah, ini berarti dia bergantung pada zam-zam, bukan bergantung pada Allah. Sedangkan yang kedua tadi tentang tolong menolong dalam kebatilan, iya jenengan sudah tolong menolong. Namun ada keadaan yang kita itu terpaksa nggak beri, kita kena masalah, ya sudah diberi. Ya, karena dalam keadaan terpaksa. Yang penting tidak ridho dalam batin.
Ya, seperti itu nggih, beda. Terus terakhir. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Yang ingin saya tanyakan poin ke-8, syafaat untuk orang mati karena menyolatkannya. Yang ingin saya tanyakan di sini, di tempat saya di Sumatera dulu, waktu saya juga di sekolah pernah disampaikan ustadznya bahwasanya apabila yang menyolatkan ini lebih daripada 40 orang, maka akan diringankan siksa kubur. Kalau yang nyolatkan 40 lebih daripada 40 orang akan meringankan siksa kubur. Benar. Yang jadi saya pertanyakan, syafaat karena pembahasan kita di sini syafaat untuk diringankan di neraka. Nah, kalau yang di sini keterangan untuk yang poin ke-8 ini syafaat untuk diringankan siksa kubur kah atau nanti syafaat untuk di hari akhir? Itu syafaat umum, yaitu syafaat yang dimaksudkan situ diampuni dosa-dosanya. Berarti kalau diampuni dosa-dosanya, siksa kuburnya akan diperingan, untuk masuk neraka juga diperingan atau dapat syafaat. Maksudnya umum. Baik, satu lagi tadi, Mbah, ya, langsung mohon Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya ingin bertanya berkaitan dengan pertanyaan Pak Kartijo. Kok sepertinya mirip seperti nasib saya. Ini yang saya katakan, yang saya tanyakan itu pada waktu puasa pertama itu kan saya membaca tuntunan merawat jenazah. Itu mengatakan dengan bahwa jenazah adalah yang tanggung jawab adalah keluarganya. Di situ saya menyampaikan kepada jamaah, maka kita akan semua ini mengalami mati, dan saya minta kepada jamaah, marilah kita bersama-sama mempelajari sholat jenazah. Namun sebelum bisa menyolatkan jenazah harus bisa sholat fardunya dulu. Maka seandainya belum bisa, marilah kita belajar bersama-sama. Ini saya katakan. Tapi di situ jamaah, khususnya masyarakat juga ya, sepertinya kurang menerima. Yang akhirnya membodohkan kepada si Rois atau kaum. Itu agak menjadi serius, Pak. Jadi tanggapannya masyarakat atau jamaah itu sepertinya mayat menjadi tanggung jawabnya Rois. Padahal saya sudah mengajak kalau belum bisa mensolatkan jenazah, mari kita mengkaji bersama-sama. Tetapi sebelum menyolatkan jenazah harus bisa mensolat fardunya dulu. Itu kurang diterima. Sampai-sampai itu saya mendapatkan amanah untuk menyalurkan Dewan Kurban sampai tidak diterima karena mungkin permasalahan saya seperti itu adalah dianggap keliru yang sangat besar. Maka keadaan seperti itu bagaimana Ustaz untuk solusinya keadaan kita sekarang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, berarti jenengan bahas sholat jenazah. Maka perlu pahami, itu nanti memang bertentangan dengan rois-rois. Oleh karena itu, bagusnya harus satu sepemahaman dengan rois dulu. Artinya roisnya itu yang diberitahu. Kalau enggak, materi ini jenengan tunda dulu. Ya, nanti ditunda dulu. Suatu waktu baru nanti disampaikan. Karena tentang pelaksanaannya, caranya, memang kita ingin sesuai dengan tuntunan. Namun ada bagian-bagian yang kemarin disebutkan itu tidak sampai derajat wajib. Kalau jenengan mau, cukup ngajak orang itu sholat, terus kalau ada jenazah itu meninggal dunia, itu nanti disolatkan bareng-bareng. Namun jangan sampai menyingkirkan rois yang ada. Tidak, Pak. Tidak menyingkirkan, sebab saya ini mohon maaf, rois-rois semua sudah tahu. Dan kita seteman dengan rois-rois itu sepakat atau oke.
keadaan tuntunan seperti itu. Sebab dikatakan dulu ada ya sedikit demi sedikit untuk mendekati tuntunan yang ada. Itu sama Rois. Terima kasih. Baik. Jadi ya pelan-pelan untuk penyampaian tadi sudah tinggal sampaikan saja. Awalnya ajarannya benar seperti itu, banyak penolakan. Betul. Ya, jadi pelan-pelan untuk menyampaikan. Terus sampaikan, saya sampaikan terus. Sekarang belum paham, mungkin nanti tahun depan wes paham. Ya. Baik, itu saja ya. Kita istirahat dulu 5 menit, nanti lanjut lagi sebelum sholat zuhur, masih ada satu pertemuan. Demikian ya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mau wedangan kamar mandi silahkan.